Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, kami ini satu kelompok yang beranggotakan saya Syahrul Syahrama dan Saya teman Bayu Mahadifa. Kami akan membahas di sini peralatan terapi. Salah satu alat terapi yaitu alat terapi traksi. Apa itu traksi? Bakal kita jelaskan di sini. Jadi yang pertama, apa itu traksi? Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan traksi ini adalah untuk menangani fraktur, dislokasi, spasmi otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Jadi traksi ini ada dua tipe, yaitu traksi skeletal yang pertama dan yang kedua ada traksi kulit, di mana di dalamnya itu ada sejumlah penyembuhan atau penanganan. Nah, prinsip dari traksi adalah menarik tahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis, atau tulang belakang, dan menarik tahanan yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan, yang disebut dengan countertraksi. Traksi dapat dicapai melalui tangan sebagai traksi manual dan penggunaan tali splint, dan berat sebagaimana pada traksi kulit, serta melalui pin, wire, dan tongs yang dimasukkan ke dalam tulang bagian traksi skeletal. Jadi secara umum pesawat traksi, apa itu pesawat traksi? Pesawat traksi ini merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk memberi terapi khusus kepada pasien yang mengalami gangguan pada otot maupun tulang seperti patah tulang, terapi perut dan leher pada pasien yang mengalami kecelakaan, yang berfungsi untuk merenggangkan otot lemah pada bagian yang mengalami gangguan sehingga tidak kejang otot. Alat terapi traksi ini juga biasa diletakkan pada ruang fisioterapi. Nah, salah satu dari tujuan utama traksi adalah memperbolehkan pasien untuk melatih ototnya dan menggerakkan sendinya. Jadi pastikan bahwa pasien melakukan hal ini. Traksi membutuhkan waktu untuk diaplikasikan dan diatur. Tetapi hal ini dapat dengan mudah diatur oleh pasien. Traksi kebanyakan berguna pada kaki. Untuk dipergunakan pada lengan, hal ini masih kurang nyaman atau tidak meyakinkan, sulit untuk dijaga, dan dapat menyebabkan frustasi pada pasien. Untuk kesemua alasan ini, fraksi lengan hanya digunakan dalam keadaan pengecualian yang lebih jauh. Nah, kita akan menampilkan beberapa alat terapi traksi. Jadi seperti inilah alat terapi traksi. Jika teman-teman belum pernah melihat, dia ada tempat untuk tidur, ada seperti katrol, dan ada seperti tali atau belt atau ikat pinggang di sini yang dapat digunakan untuk melakukan terapi traksi. Jadi ini akan diikat atau dipasangkan ke pasien pada bagian tubuh yang akan diterapi, kemudian ditraksi atau ditarik biasanya. Dan yang katrol ini biasanya seperti katrol ini akan diikat di situ, kemudian ditarik atau diberi beban. Inilah contoh beberapa alat untuk terapi traksi yang kita tampilkan. Kemudian secara umum traksi dilakukan dengan menempatkan beban pada tali
ekstremitas pasien. Tempat penarikan disesuaikan sedemikian rupa sehingga arah tarikan segaris dengan sumbu panjang tulang yang patah. Metode pemasangan traksi didasari pada penahan tubuh yang dicapai. Nah, terapi ini ada dua macam. Nah, yang pertama itu ada traksi mekanik, di mana traksi mekanik ini membutuhkan bantuan dari alat seperti yang kita tampilkan tadi. Sedangkan yang kedua itu traksi manual, di mana untuk pengaplikasiannya cukup menggunakan tangan dari fisioterapi. Nah, seperti yang sudah dibilang, terapi traksi mekanik ini ada di pembagian lagi, seperti traksi skeletal. Terapi traksi skeletal ini bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Biasanya itu alatnya dimasukkan ke tulang atau dipin atau dimasukkan ke tulang, kemudian ditarik menggunakan beban sesuai dengan kebutuhan. Di sini bisa kita lihat traksi ini diaplikasikan langsung ke skeleton melalui pin, wire, atau baut yang dimasukkan ke dalam tulang. Nah, yang kedua ini dari terapi traksi mekanik ada traksi kulit, skin traksi. Ini tidak dimasukkan ke tulang, tetapi hanya ditempelkan ke kulit menggunakan plester. Kemudian kulit yang ditempelkan tersebut akan ditarik seperti yang kita tampilkan pada gambar. Nah, kira-kira beginilah bentuk terapi traksi skin atau traksi kulit. Nah, untuk traksi manual seperti yang saya bilang tadi merupakan traksi yang hanya menggunakan tangan dari fisioterapi. Tujuannya adalah memperbaiki dislokasi menggunakan fraktur dan pada keadaan emergensi. Nah, terapi ini juga merupakan lanjutan dari traksi. Kekuatan lanjutan dapat diberikan secara langsung pada tulang dengan kawat atau pin. Traksi ini menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan terhadap seseorang di bagian tubuh yang terkena atau melalui tangan mereka. Dorongan ini harus konstan. Traksi manual digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana sebelum diaplikasikan plester atau selama pembedahan. Jadi tidak memerlukan alat bantuan seperti traksi skeletal. Jadi sebenarnya mirip sistemnya seperti pijat untuk traksi yang manual. Nah, itu ada dua sistem traksi. Jadi kita simpulkan bahwa traksi mekanik itu menggunakan alat dan traksi manual itu tidak menggunakan alat, seperti pemijatan istilahnya yang biasa kita lihat orang pijat. Itu bisa dibilang traksi manual. Ya, jadi mungkin demikian materi yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan dibicarakan baik-baik. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.